Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kabar baik bukan? Tayyip. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tutorial kita yang ke-22. Kita akan membahas tenses dengan fokus question atau pertanyaan seperti itu. Tentunya masih bersama dengan kami Coklat 82 seperti itu. Sebelum memulai materi yang utama, ucapan terima kasih diaturkan kepada Rizky dari SMK 2 ya, atau SMA 1 Surakarta, STM 1 Surakarta, yang telah meminjamkan laptopnya kepada kami, karena untuk saat ini kami belum punya laptop karena dikarenakan laptopnya rusak. Yang biasanya pinjam punya Kak Santi ya, karena seharian tadi sudah dipakai, sekarang ganti laptopnya ponakan Rizky. Thank you very much. Oke, kita masuk pada materi kita, yaitu question atau pertanyaan. Jadi question nanti bermakna kalimat tanya, kemudian can-nya bisa dua, jadi dia bisa berupa yes no question. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian information question. Oke, yang pertama sekarang adalah yes no question dulu. Yes no question ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes ataupun no, seperti itu. Langkah-langkah untuk membuat yes no question ini adalah letakkan auxiliary yang pertama di awal kalimat. Yep. Kemudian akhiri kalimat dengan tanda tanya, kemudian khusus yang simple present dan simple past nanti memunculkan auxiliary berupa do, does, dan did, seperti itu. Do, does ini untuk auxiliary yang simple present, kemudian yang simple pastnya akan memunculkan auxiliary berupa did. Benar sekali. Contohnya di sini untuk membuatnya adalah is Dayat handsome. Ini berupa yes no question. Jadi apakah Dayat itu ganteng? Seperti itu. Kemudian does Desi love Robert? Seperti itu. Kemudian did Robert love Desi? Kemudian seperti itu ya. Tab. Untuk yang information question di sini membutuhkan jawaban yang berupa informasi. Oke. Kemudian tidak dapat dijawab dengan yes ataupun no. Kemudian dia memunculkan question word. Jadi QW atau QW-nya nanti bisa berupa 8H atau 8H, 8W ya, 8B, dan 1H. Oke. Yang pertama adalah who. Di sini menanyakan, maknanya adalah siapa. Dia menyatakan atau menanyakan subjeknya. Di sini menanyakan subjeknya yang berupa person. Kemudian yang what itu maknanya apa? Dia menyatakan atau menanyakan nanti subjek ataupun objek yang non person. Kemudian yang whom ini siapa juga, bedanya tadi di subjek, ini untuk yang whom ini di objek yang berupa person, seperti itu. Selanjutnya adalah which ini menanyakan maknanya yang mana. Ini menyatakan choice atau pilihan, seperti itu. Kemudian yang whose milik siapa, menyatakan possessive. Kemudian where di mana menyatakan place atau tempat. Kemudian when kapan, ini menyatakan time-nya. Kemudian why kenapa, ini menyatakan reason-nya, alasan. Kemudian yang how bagaimana, menyatakan cara atau manner-nya. Kemudian how many, how much, berapa banyak, ini berapa, berapa banyak ini menyatakan quantity atau jumlahnya. Kemudian bedanya di sini how many ini untuk yang plural, berarti dia countable, bisa dihitung. Yang how much itu yang uncountable, seperti itu. Kemudian how long untuk menyatakan bermakna berapa lama, yang menyatakan duration, seperti itu. Kemudian how far bermakna berapa jauh, yang menyatakan distance atau jaraknya.
Kind of information question di sini bisa menyatakan subjek, bisa menyatakan selain subjek, bisa menyatakan subjective complement atau three complement seperti itu. Oke, yang atau yang menanyakan subjek di sini. Yang pertama menanyakan subjek secara keseluruhan. Adapun keywordnya nanti, question word-nya nanti bisa who yang menyatakan atau menanyakan person, orang. Kemudian yang non person nanti what. Jadi what ini non person. Seperti itu. Contohnya di sini the cat is eating mouse. Jadi untuk menanyakan apa ini? The cat-nya kita tinggal coret dan digantikan what-nya. Jadi apa yang memakan tikus seperti itu. Oke, jadi teman-teman tinggal yang ditanyakan tinggal dicoret ganti question word-nya ini. Kemudian the student reads a book. Oke, karena di sini adalah person maka WH questionnya yang cocok adalah who, seperti itu ya. Studentnya tinggal dicoret seperti itu. Contohnya lagi, the cats are eating a mouse. Jadi the cats are eating mouse. Jadi di sini adalah yang makan apa? What, kan kucing, kucing non person berarti cocok, yang cocok adalah what. Oke. Dan ingat di sini dianggapnya untuk yang auxiliary ini dianggap singular, jadi what ini diikuti dengan is. Jadi di sini kalau kan misalkan di sini what eating is eating person, eating mouse, di sini dianggapnya barang ataupun yang memakan itu nggak ngerti berapa jumlahnya, maka memakainya tetap yang singular. What di sini diikuti dengan singular. Jadi what is eating a mouse, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita menanyakan yang objek sebagian atau subjek yang sebagian. Question word-nya nanti bisa was, kemudian how many atau how much, kemudian which. Ayat. Contohnya di sini adalah Robert 10 funny cats catch a fish, seperti itu. Jadi untuk yang menanyakan Robert, kita tinggal nyoret Robertnya, seret seperti itu ya. Kemudian diganti kepemilikan. Yang menanyakan atau yang menggantikan kepemilikan adalah whose. Oke, jadi Robert di sini diganti dengan whose di sini. Yang lainnya mengikuti, ditulis apa adanya. 10 funny cats catch a fish, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang B untuk menanyakan jumlah, berarti kita menggunakan how many. Oke. How many Robert. Oke. How many-nya sudah, kemudian yang tidak dicoret, oke, yang tidak ditanyakan kita tulis kembali. Robert masuk di sini ya, Robert, kemudian Fanny juga catch a fish, seperti itu. Oke, sudah paham? Kemudian untuk yang menanyakan C-nya ini, Fanny, karena ini adalah pilihan, maka yang cocok adalah which. Jadi nanti which. Oke. Jadi Fanny-nya kita coret, yang tidak dicoret kita tulis apa adanya. Jadi Robert, tulis Robert, kemudian 10 kita tulis seperti ini, catch-nya juga tulis seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ditulis selanjutnya. Oke. Kemudian yang untuk menanyakan objek yang secara keseluruhan di sini, berarti nanti kita menggunakan apa. Jadi karena dia bukan apa itu namanya, bukan person, maka kita gunakan
apa, seperti itu ya. Kalau yang objek secara keseluruhan. Oke. Karena di sini tadi apa itu diikuti dengan singular, maka verbnya nanti yang subject verb agreement dia harus ditambahkan dengan s ataupun es. Yang kasus ini ditambahkan es. Baik, sudah. Yang selanjutnya adalah a man look for Afifa. Seperti itu. Kalau misalkan menanyakan seorang laki-laki sedang mencari Afifah, berarti kalau seorang tinggal kita ganti di sini how many. Oke, man kita tulis di sini look for Afifah. Oke, karena di sini ada how many berapa banyak, maka nanti perubahan di sini tidak singular lagi, kita rubah menjadi plural, kita rubah menjadi jamak menjadi how many men, seperti itu. Oke, karena di sini men, yang selanjutnya adalah verbnya harus look, verb 1. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan objek secara keseluruhan, karena di sini orang, maka question word yang cocok adalah who. Looks diikuti dengan verb s, seperti itu. Oke. Sudah ya. Kemudian yang menyatakan selain subjek atau yang menanyakan selain subjek. Oke, yang menanyakan selain subjek ini bisa berupa menanyakan objek, bisa juga menanyakan apa? Verb juga, kemudian bisa menanyakan adverb. Nanti terdapat inversi di sini. Oke, kemudian langkah-langkahnya rubah kalimat menjadi yes no question, kemudian hilangkan hal yang ditanyakan seperti biasanya ya. Kemudian letakkan question word yang sesuai dengan kalimat, kemudian akhiri kalimat dengan tanda tanya. Nah, khusus yang menanyakan verb, rubah verb ordinary-nya menjadi do jika tensesnya simple, kemudian done jika tensesnya perfect, dan doing jika tensesnya continuous. Dan hilangkan objek jika ada, seperti itu ya. Di sini contohnya adalah a thief will steal a dog tomorrow here. Oke. Yang untuk menanyakan jumlah di sini berarti yang question verb yang cocok adalah how many. Kemudian nya dicoret. Selain itu kita tulis semuanya. Jadi thief yang awalnya itu kan thief. Oke, thief seperti ini, will steal a dog tomorrow. Nah, karena terpengaruh oleh how many, maka noun-nya harus apa itu namanya? Harus plural, maka ini dicoret menjadi thieves seperti itu. Kemudian yang B ini untuk menanyakan subjek secara keseluruhan, karena yang cocok adalah apa? Orang, karena orang maka yang cocok adalah who. Jadi kita tulis selanjutnya who will steal a dog tomorrow here, seperti itu. Kemudian yang C menanyakan verbnya, berarti nanti yang dipakai adalah apa, seperti itu. Kemudian steal-nya dicoret, ya. Kemudian apa ini? Pelakunya kita tulis seperti itu. Jadi kan awalnya ini kan what, kita ini juga ditulis seperti biasa. Thief ini karena nggak dicoret ditulis aja what a thief. Okay, what a thief will what a thief will steal a dog tomorrow here, atau a thief will steal a dog tomorrow here. Kemudian steal-nya ini digantikan dengan apa? What, kita coret di sini. Kemudian will-nya ini maju ke depan seperti itu. Jadi nanti hasilnya adalah menjadi will-nya maju ke depan sini. Nah, ininya berarti di belakangnya will.
Jadi ganti posisi di sini. What will a thief? Kemudian steal-nya tadi untuk yang present, di verb-nya ini diganti semuanya dengan do kan, do. Kemudian ada ketentuan lagi, objeknya dihilangkan juga seperti itu. Tomorrow here. Kemudian yang nomor D ini menanyakan objeknya, maka nanti menjadi, karena objeknya berupa non person, maka question wordnya adalah what, seperti itu. Sama di atasnya prosesnya, kita langsung saja tulis. Sebenarnya prosesnya di sini adalah active dulu, will bla bla bla. Maka karena ini pertanyaan, kita pindah maju ke depan menjadi will-nya di depan, kemudian diikuti active. Active, still, kemudian a dog-nya, karena yang ditanyakan adalah a dog. Di sini dog-nya kita hilangkan, jadi menjadi what will a thief steal tomorrow here, seperti itu. Kemudian yang E adalah menanyakan tomorrow, adverb-nya berarti besok, berarti kapan. Yang sesuai adalah kapan. When will, jadi di sini sama juga a thief subjeknya. Still a dog ditulis semua, yang dihilangkan cuma yang ditanyakan, digantikan dengan question word yang paling depan sini. Oke, jadi yang dicoret ini nanti, yang dicoret seperti ini nanti ditanyakan di depannya ini. Kemudian yang terakhir adalah here-nya di sini, berarti menanyakan tempat, maka yang cocok adalah question word-nya adalah where. Where will, subjeknya thief steal a dog tomorrow, here-nya dicoret digantikan dengan where, seperti itu ya. Contohnya lagi di sini adalah my 7 big birds are drinking milk on the floor now. Oke. Yang pertama di sini, A di sini menanyakan menanyakan 7-nya, berarti how many. Oke, how many, kemudian karena ini sudah ditanyakan, kita coret saja. Kemudian how many my big bird are drinking milk on the floor now. Oke. Kemudian yang kedua, yang B menanyakan kepemilikan, maka question word-nya adalah was. Yang dicoret my-nya karena sudah digantikan dengan was. Kemudian yang tidak dicoret ditulis semuanya. 7 big birds are drinking milk on the floor now. Seperti itu ya. Oke, tayyib. Kemudian yang ketiga adalah big adjective, berarti yang mana, which ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang tidak yang ditanyakan kita coret dulu, tayyib. Kemudian yang tidak dicoret ditulis semuanya. Jadi which my which my 7 bird are drinking a milk on the floor now, seperti itu. Kemudian yang D menanyakan objek secara keseluruhan, berarti karena bukan person maka diganti dengan what. Oke, yang di sini dicoret semua karena sudah ditanyakan. Oke, jadi di sini karena ini sudah ditanyakan dicoret semua, digantikan dengan what di sini. Are drinking milk on the floor now. Nah, karena what ini selalu diikuti dengan singular, maka di sini diganti dengan is, seperti itu. Kemudian yang
berapa ini? Nomor F. Oke. E-nya belum. E-nya adalah pertanyaan untuk verbnya, berarti untuk verb itu yang question word sesuai adalah what. Kemudian karena di sini adalah pertanyaan, maka ini berubah ke depan. Oke, berubah ke depan dulu. What are? What are ini karena what selalu diikuti dengan oke. Oh, yang ini karena ini nanti merujuk pada yang my bird pigs ini ya. Jadi kita rubah dulu atau pindahkan dulu. What are my seven pig, apa ini? Big bird. Artinya sudah kita pindah. Kemudian drinkingnya tadi dengan ketentuan mengganti doing, seperti itu. Yang untuk yang present continuous menjadi doing on the floor now. Drinking milknya coret ya, digantikan dengan doing, seperti ini. Seperti itu sudah. Kemudian yang nomor nomor F, kita punya objeknya. Objeknya berarti karena dia berupa non-person berarti what juga. Oke. Kemudian langkahnya ini juga auxiliary-nya ini kita pindah ke depan. What are my seven big bird? Kemudian drinking, karena di sini yang ditanyakan adalah milknya, kita coret digantikan dengan what yang di depan. Oke. Drinking on the floor now, seperti itu. Yang terakhir untuk menanyakan tempatnya, jadi kita butuh question word where di sini. Kemudian apa? Yang kita tanyakan kita coret. Kemudian auxiliary-nya kita pindah ke depan di sini. Where are my seven big bird drinking milk now? Seperti itu. Oke. Tayyip, untuk contoh yang ketiga kita mempunyai soal our kind teacher has met us there. Jadi yang untuk menanyakan our, jadi di sini adalah ke apa? Possessive, maka kita gunakan question word was. Kemudian our-nya kita coret digantikan dengan was ini, kemudian yang tidak dicoret ditulis semuanya. Kemudian yang selanjutnya karena di sini yang ditanyakan kind, maka pilihan, maka ditulis which. Yang ditanyakan dicoret, kemudian diganti dengan apa itu? Telah digantikan dengan question word-nya. Yang tidak dicoret ditulis semuanya. Kemudian yang selanjutnya untuk menanyakan objek secara keseluruhan karena person, maka di sini who, seperti itu. Kemudian yang ini dicoret semuanya digantikan who tadi, yang tidak dicoret ditulis semuanya. Kemudian yang D, karena menanyakan pekerjaan, maka di sini apa, what. Kemudian yang setelah subjek, maka auxiliary-nya nanti pindah ke depan semuanya, has, seperti itu. Kemudian met di sini berubah menjadi done. Seperti itu ya. Jadi what has our kind teacher, has-nya dipindah ke depan dan seperti itu. Nah, objeknya tadi dihilangkan seperti itu, there, seperti itu. Kemudian yang kelima untuk menanyakan objek. Untuk menanyakan objek karena di sini adalah person, maka kita butuh whom. Whom our kind teacher has met there. As-nya karena sudah ditanyakan diganti dengan question word-nya. Kemudian untuk menanyakan there di sini kita butuh where. Jadi where our kind teacher has met us, there-nya digantikan dengan where di sini. Tayyip. Yang selanjutnya adalah a boy buys a bike every day.
kaya sekali anak ini ya. Jadi untuk menanyakan di sini adalah banyak, berarti how many. Karena how many, nya ini sudah digantikan how many, dan how many selalu diikuti dengan jamak di sini, maka verbnya how many boys. Kemudian karena subjeknya banyak, maka verbnya juga banyak, maka s-nya dihilangkan. A bag every day, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan subjek secara keseluruhan, karena apa ini person, maka a boy-nya diganti dengan orang. Jadi who buys a bag every day. Kemudian untuk menanyakan yang pekerjaannya kita butuh what, base-nya kita kita hilangkan di sini, diganti dengan do karena simple present. Dan jangan lupa memunculkan auxiliary di sini does, seperti itu. Oke. Karena di sini selalu diikuti auxiliary yang singular. Kemudian ini menggantikan yang verbnya tadi yang dicoret, seperti itu ya. Jadi what does a boy do? Seperti itu, dan objeknya seperti biasa kita hilangkan, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya untuk menanyakan a baik di sini, tinggal a baiknya dicoret dulu, digantikan dengan, karena yang menanya objek, maka di sini kita butuh whom atau what. Karena di sini berupa non person, maka kita butuh what. What a boy buys bla bla bla. Ini kita hilangkan everyday, seperti itu ya. Kemudian untuk menanyakan everyday, verbnya berarti kita kapan, when. When karena di sini berupa information question, kita butuh auxiliary di sini, maka auxiliary yang cocok untuk a boy adalah, apalagi tensesnya adalah simple present, di sini auxiliary-nya does. A boy karena di sini sudah ada does, maka di sini kembali lagi ke verb 1. Oke. When does a boy buy a bike? Nah, everyday-nya kita hilangkan, diganti dengan when tadi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah many deers ate the grass yesterday. Untuk menanyakan many di sini berarti how many. Yep, many-nya kita hilangkan, deer-nya tetap karena ini bentuk singular dan pluralnya sama, dan yang tidak dicoret ditulis semuanya seperti biasa. Kemudian yang untuk menanyakan objek secara keseluruhan, karena di sini noun person, kita butuh what. Oke, many deer-nya digantikan dengan what, selanjutnya ditulis apa adanya. Kemudian yang C menanyakan pekerjaan, karena di sini Oke, add-nya di sini nanti diganti kan memunculkan auxiliary dulu di sini berupa did. Oke. Kemudian karena pekerjaan maka kita butuh apa? Apa yang dikerjakan, berarti what did many deer? Nah, di sini karena sudah ada do, maka ini kembali ke verb satu lagi dan diganti dengan do, seperti itu. Oke. What did many deer do? Nah, seperti biasa, objeknya kita hilangkan, yesterday. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan objeknya, berarti apa? What ya. Kemudian karena ini simple past untuk pertanyaan yang information question selalu memunculkan auxiliary. Dari auxiliary di sini butuh did. Many deer, kemudian did ini berubah, I ate ini berubah lagi menjadi verb satunya menjadi it, seperti itu ya. It the grass yesterday. Oke.
Oke, yang kita akan tanyakan adalah the grass-nya, maka grass-nya kita hilangkan diganti dengan what tadi di sini. Kemudian untuk menanyakan yesterday kapan, kita butuh when di sini. Kemudian ini dicoret digantikan when. Jangan lupa karena di sini information question, maka nanti memunculkan auxiliary berupa did. Karena ada did di sini, maka verb-nya nanti berubah menjadi verb 1 menjadi it. Sama di atas, it, seperti itu. Yep, sudah mengerti semuanya? Toyep. Kalau yang sekarang adalah menanyakan subjective complement atau yang disingkat nanti SC, seperti itu. Ada juga yang menyebut CS, itu complement of subject, sama saja sebenarnya. Kemudian di sini terdapat polanya question word, kemudian diikuti subject, kemudian verb, diikuti question mark. Yang noun berupa person, itu nanti question wordnya adalah who. Kemudian yang non person untuk menanyakan name nanti question wordnya adalah what. Kemudian untuk menanyakan umur age ini how old. Kemudian untuk menanyakan job pakainya what, seperti itu ya, apa, seperti itu. Kemudian untuk menanyakan adverb of place nanti digunakan where. Kemudian adverb of time digunakan, yang general time-nya gunakan when. Kemudian yang specific time gunakan what time, what day, kemudian what month, seperti itu. Kemudian yang adjektif, yang untuk state keadaan ini yang digunakan question word-nya adalah how. Kemudian yang karakter ini digunakan what, kemudian diikuti dengan verb auxiliary be, kemudian subject plus like. Contohnya nanti ada di bukunya Jack C. Richard. Contohnya what does she look like, seperti itu ada nanti. Entah di yang buku yang berapa, ada di bukunya Jack C. Richard Interchange, seperti itu ya. Kemudian yang physical description itu what. Nah, yang dimaksud di sini what. Kemudian verb auxiliary di sini what does she look like, yang diomongkan tadi di sini ternyata. Oke. Orangnya kayak gimana toh? Seperti itu. Contohnya di sini adalah Makmur is her friend, seperti itu. Jadi kalau menanyakan her friend di sini, maka kita butuh atau pertanyaan adalah who is Makmur. Oke, jadi Makmur adalah temannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, he is Teddy atau her name is Teddy, misalkan Teddy, seperti itu. Her name is Teddy, di sini sudah ada ya, her name is Teddy. Oke. Jadi untuk menanyakan Teddy di sini, jadi di sini dilangkan her name is Teddy. Jadi untuk menanyakan Teddy di sini berarti namanya. Berarti kita butuh what is, karena laki-laki, his name, seperti itu. Oke, contohnya lagi Benny is 17 years old. Untuk menanyakan umurnya berarti how old. Kemudian Benny is Benny, seperti itu. Oke. Kemudian contohnya lagi adalah Dino is a doctor. Untuk menanyakan pekerjaan tadi kita butuhkan what is Dino, seperti itu. Oke. Contohnya lagi your book is on the table. Jadi untuk menanyakan adverb di sini, three complement di sini, maka kita betulkan di mana, where is your book, seperti itu. Kemudian contohnya your book are on the table, sama, jadi where are apa ini your
book, seperti itu. Karena di sini your books, maka pakainya are, seperti itu. Karena di sini book saja, maka gunakannya is, seperti itu ya. Contoh selanjutnya adalah it is 5 p.m. seperti itu. Jadi untuk menanyakan ini, untuk menyatakan atau menanyakan waktu, yang digunakan adalah what time is it. Oke. Kemudian contohnya di sini Dayat is handsome. Selain jadi untuk menanyakan apa itu namanya sifat di sini fisikal tadi, maka kita gunakan what is Dayat look like, seperti itu. Nah, untuk yang rumusnya tadi ini diganti dengan does. Kalau yang untuk menyatakan fisikalnya what does, kemudian ini subjeknya look like, seperti itu, bukan is lagi, seperti itu ya. Contohnya lagi Fahmi is cruel. Jadi nanti bisa juga digunakan what is Fahmi like, seperti itu. Ini sebagai verb ordinary-nya ini yang nanti berfungsi sebagai prep-nya. Type ini mengikuti formula yang tadi, sama ini yang formula yang terakhir. Kemudian Robert is sick, seperti itu. Maka untuk menyatakan ini digunakan bagaimana, how is Robert, atau gimana keadaan Robert, seperti itu. Oke, untuk contohnya lagi kita mempunyai di sini adalah two cool girls visited Tenang in the graveyard yesterday, seperti itu. Untuk menanyakan jumlah, nah ini berarti kita gunakan how many. Seperti biasa jumlahnya digantikan how many cool girls visited Tenang, bla bla bla, ditulis selanjutnya ya. Kemudian untuk yang menanyakan cruel adjektif berarti pilihan, kita gantikan coret, gantikan which, seperti itu. Selanjutnya ditulis seperti biasanya. Kemudian yang untuk menanyakan objek secara keseluruhan kita coret diganti dengan who di sini. Who visited Tenang in the graveyard yesterday, seperti itu. Kemudian yang ke apa ini? D ini menanyakan apa? Menanyakan verbnya, dan di sini past. Maka nanti kita memunculkan auxiliary juga di sini. Jadi nanti yang visited nanti otomatis kita butuh do di sini dan memunculkan auxiliary di depan karena past auxiliary-nya adalah did. Kemudian pekerjaan, karena pekerjaan di sini digantikan dengan what. What did two cool girls do? Seperti itu. Seperti biasa objeknya dihilangkan. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 ini menanyakan tempatnya. Berarti kita butuh tempatnya tadi in the graveyard, kita coret, kita gantikan dengan apa? Di mana? Di mana itu berarti nomor 5 kita menanyakan ini dulu. Afwan, kita nomor 5 kita menanyakan tenangnya dulu. Menanyakan objek. Menanyakan objek ya, yang nomor 5 atau menanyakan objek, jadi tenangnya dihapus. Karena menanyakan objek, maka tetap saja nanti kita butuh auxiliary di sini, did.
kemudian objeknya berupa person, berarti kita harus menggantinya di sini whom sebagai tenangnya. Oke. Jadi whom did two cruel girl visited, seperti itu. Nah, kemudian ininya sudah dihilangkan ya, tenangnya sudah dihilangkan. Oke. Dan selanjutnya ditulis seperti biasanya. Kemudian yang ke berapa ini? F. Untuk menanyakan tempatnya berarti di mana? Di mana berarti in the graveyard ini dicoret dulu, baru digantikan di sini where. Seperti biasa untuk menanyakan pokoknya yang di belakang objek secara keseluruhan, di belakang objek keseluruhan nanti memunculkan auxiliary, sedangkan auxiliary-nya untuk past adalah did, sehingga where did you cruel to cruel girl, karena di sini sudah ada did, maka di sini berubah menjadi visit seperti itu ya. Tenang yesterday sama dengan di sini, maka di sini verbnya nanti juga karena di sini sudah ada did, maka di sini berubah menjadi visit verb satunya. Oke, verb 1. Kemudian untuk menanyakan yesterday, kita coret dulu, kita gantikan dulu di sini question wordnya when, seperti itu ya. Kemudian dia memunculkan auxiliary did karena past. Two cruel girls, kemudian sudah ada did, maka verbnya kembali lagi ke verb 1 menjadi visit. Oke. Tenang in the graveyard, seperti itu. Itu ya. Saya perjumpaan kita untuk yang question sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.